Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan adanya. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, lanjutkan saja ceritanya, gas. Bab 1383. Musuh besarku di Tanah Lama. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki berpakaian putih itu, lelaki tua itu ragu untuk berbicara. Pria berpakaian putih itu tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Sepanjang sejarah, berapa banyak orang yang berani berbicara tentang menegakkan ketertiban, karena pihak lain berani menegakkan ketertiban dan juga menegakkan tradisi Tao. Dia bukan orang biasa." Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk pelan dan tidak banyak bicara, namun dalam hatinya dia tidak setuju. Meskipun tempat ini adalah kampung halaman peradaban Suiming, namun ternyata tempat ini terlalu kecil. Terlebih lagi, ia telah terpisah dari dunia luar terlalu lama, dan tidak ada sumber kaisar. Dapat dikatakan bahwa kaisar adalah batasnya di sini. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tempat seperti itu menarik kunjungan langsung Lord Yong, dan membawa serta 300 pengawal perunggu. Tentu saja, baginya ini tidak penting. Ia hanya perlu mematuhi perintah. Tuan Yong tiba-tiba melihat ke arah tahta suci yang tidak jauh darinya. Pada saat itu, tahta suci menangis. Apa yang terjadi selama periode ini? Tembakan besar lainnya akan datang. Tuan Yong menatap tahta suci dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda kursi yang pernah diduduki Tuan Sui?" Tahta suci berkata tergesa-gesa, "Benar sekali." Lord Yong berkata, "Selama bertahun-tahun, Andalah yang merekrut orang-orang kuat di sini. Setelah semua kerja keras itu, pernahkah Anda berpikir untuk meninggalkan tempat ini?" Tahta suci berkata dengan hormat, "Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengabdi pada peradaban Suiming. Tidak sulit sama sekali. Mengenai meninggalkan tempat ini, saya lemah dan tidak akan ada gunanya jika saya kembali ke tanah asal. Lebih baik saya melakukan sedikit hal untuk peradaban Suiming di sini." Lord Yong tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu bisa mendapatkan beberapa sumber kaisar di sini, tempatnya terlalu kecil dan peluangnya terlalu sedikit. Jika kamu pergi ke Tanah Lama, statusmu akan berubah drastis. Tetapi sebagai gantinya, kamu akan memiliki lebih banyak peluang. Dengan bakat dan kekuatanmu, tidak masalah untuk melangkah lebih jauh. Aku tidak akan memaksamu. Itu tergantung pada pilihanmu." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, dan 50 sumber kaisar jatuh ke singgasana Raja Suci. "Tahun-tahun ini tidak mudah bagimu. Ini adalah hadiah untukmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi diikuti lelaki tua itu. Orang dewasa, tahta suci tiba-tiba berbicara, "Apakah kamu di sini untuk orang yang menegakkan ketertiban?" Tuan Yong berhenti dan melihat ke arah tahta suci. Dia tersenyum dan bertanya, "Kenapa? Apakah kamu mengenalnya?" Tahta suci berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu dengannya, Tuan. Saya masih punya beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Orang ini tidak sederhana, dan kita tidak boleh meremehkannya." Tuan Yong menunjukkan sedikit ketertarikan. "Ceritakan padaku tentang hal itu." Tahta suci berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini adalah seorang kaisar pedang. Dia memiliki pedang yang telah menjadi kaisar. Selain itu, pedang suci tiba-tiba jatuh dari langit dan membunuh pemandu di sini. Kekuatan pedang itu jauh di luar kognisi saya. Oleh karena itu, pasti ada seseorang di balik orang ini. Mengenai seberapa kuat pihak lain, saya tidak tahu. Selain itu, orang ini memiliki IQ yang sangat tinggi dan tidak boleh diremehkan." Meskipun hanya beberapa kalimat pendek, Lord Yong telah mendengar beberapa informasi penting. "Kaisar pedang, ada seseorang di belakangmu, IQ-nya sangat tinggi." Tuan Yong tiba-tiba tertawa.
Dia membentangkan telapak tangannya dan 50 sumber kaisar lainnya jatuh di tahta suci. Ini hadiah untukmu. Setelah berkata demikian, dia membawa orang tua itu dan menghilang tidak jauh dari situ. Terima kasih, Tuan. Di lapangan, suara gembira tahta suci bergema bagai guntur. Tak lama kemudian, Tuan Yong dan lelaki tua berpakaian hitam itu tiba di kota pertama. Saat ini, kota pertama menjadi semakin makmur, dengan banyak sekali orang yang datang setiap hari. Beberapa datang untuk berbisnis, sementara yang lain datang untuk masuk Akademi Guangxuan. Akademi Guangxuan sekarang benar-benar penuh sesak. Tuan Yong berjalan di jalan. Dia melihat sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, tempat ini cukup makmur. Orang tua berpakaian hitam itu berkata, mereka semua sangat lemah. Tuan Yong tersenyum dan berkata, Pak Tuayan, Anda harus memahami bahwa alasan mengapa orang-orang di sini lemah bukanlah karena mereka tidak kompeten, tetapi karena tidak ada cara untuk naik ke sini. Jika ada cukup banyak kaisar sumber di sini, saya yakin bahwa orang-orang di sini tidak akan jauh lebih buruk daripada peradaban Sui Ming kita. Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk sedikit. Tuan Yong benar. Tuan Yong tersenyum. Dia tentu saja mengerti bahwa Pak Tuayan tidak mengatakan kebenaran. Tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Old Yong dan orang-orang di sini lahir di lingkungan yang berbeda. Dan sekarang kekuatan mereka sangat berbeda. Tentu saja ide mereka akan sangat berbeda. Ini normal. Setelah beberapa saat, Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu ke Akademi Guangxuan yang penuh sesak dengan orang. Saat ini, di seluruh 10 gurun, tidak peduli itu adalah klan kekaisaran utama atau sekte abadi utama, setiap orang telah memahami pentingnya Akademi Guangxuan dan telah mengirim orang-orang mereka untuk bergabung dengan akademi tersebut. Selain mereka, anak-anak dari keluarga miskin dan petani mandiri juga berebut untuk masuk ke Akademi Guangxuan. Karena ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Setelah Mu Yu mengambil alih Akademi Guangxuan, dia mulai mengontrol secara ketat jumlah orang yang bergabung dengan Akademi Guangxuan. Lebih tepatnya, dia secara ketat mengendalikan jumlah orang dari klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama yang bergabung dengan Akademi Guangxuan, karena dia tahu betul bahwa jika ada terlalu banyak orang dari klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama, maka akademi itu bukan lagi Akademi Guangxuan milik Ye Guan, tetapi akademi milik klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama. Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu ke aula samping. Ada banyak buku Guangxuan Fa diletakkan di depan aula. Dewa Yong merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah buku Guangxuan Fa jatuh ke tangannya. Dia membukanya dan melihatnya. Setelah beberapa saat, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Orang tua berpakaian hitam itu juga mengambil buku tentang Guangxuan Fa dan membacanya sebentar. Dia mengerutkan kening dan ada niat membunuh di matanya. Tuan Yong tertawa, menarik, sangat menarik. Tampaknya kita telah meremehkan Kaisar Guan ini. Awalnya saya berpikir bahwa apa yang disebut perintah yang ditetapkan oleh Kaisar Guan ini hanya untuk menyerap kekuatan iman, dan tujuan akhirnya adalah untuk memperbudak semua makhluk hidup untuk kepentingannya sendiri. Tetapi, sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Orang ini benar-benar ambisius. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Yong, saya sarankan agar orang ini segera dibunuh untuk mencegah masalah di masa mendatang. Tuan Yong menggelengkan kepalanya, orang ini punya ambisi yang besar, dia jelas bukan orang biasa. Orang tua berpakaian hitam itu ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tuan Yong mengabaikannya dan berjalan menuju Akademi Guangxuan di kejauhan. Tidak ada larangan masuk ke akademi, tetapi jika seseorang ingin berkunjung, ia harus membayar 10 kristal peri.
Alasan mengapa Muyu melakukan ini adalah karena terlalu banyak orang datang ke Akademi Guangxuan, tetapi tidak semua orang dapat bergabung. Bagi mereka yang tidak dapat bergabung dengan Akademi Guangxuan tetapi sangat mendambakan dan ingin tahu tentangnya, agar mereka tidak merasa terlalu menyesal, dia membuka Akademi Guangxuan, selama seseorang membayar sejumlah kristal peri secara simbolis. Seseorang dapat memasuki Akademi Guangxuan untuk berkunjung. Tentu saja, beberapa tempat inti di akademi tidak boleh dikunjungi, dan seseorang hanya dapat mengunjungi pinggiran akademi. Dan dia tidak menyangka bahwa ini akan mendatangkan pemasukan besar bagi Akademi Guangxuan, karena ada begitu banyak orang yang ingin mengunjungi Akademi Guangxuan setiap hari. Selain itu, setelah memasuki akademi dan melihat manfaat serta gaya Akademi Guangxuan, orang-orang itu semakin ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan. Sekarang aku bisa masuk Akademi Guangxuan, itu akan membawa kehormatan bagi keluargaku. Setelah Tuan Yong membawa lelaki tua berpakaian hitam itu ke akademi, dia memandang sekelilingnya dan menatap orang-orang muda di sekitarnya dengan mata penuh kerinduan. Dia tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Guan ini cukup menarik. Inti sebenarnya dari metode Guangxuannya adalah membangun alam semesta yang adil. Bagi orang-orang di bawah, itu tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat. Namun, dia mengabaikan satu hal. Orang tua berpakaian hitam itu sedikit penasaran. Apa? Tuan Yong berkata dengan tenang. Artinya, tidak ada keadilan yang mutlak di dunia ini. Sejak zaman dahulu, berbagai golongan secara alami saling bertentangan karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda, ide-ide mereka secara alami akan berbeda. Dia sekarang dapat menekan potensi kontradiksi ini dengan kekuatan, atau mengalihkan kontradiksi ini dengan cara lain. Tetapi kontradiksi ini tidak akan hilang. Sebaliknya, mereka akan semakin menumpuk. Suatu hari, kontradiksi ini akan meletus seperti gunung berapi dan menghancurkan segalanya. Sambil berbicara, dia menutup metode Guangxuan dan berkata, mengejar keadilan mutlak berarti melawan kodrat manusia, dan melawan kodrat manusia berarti mendatangkan kehancuran diri sendiri. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Kalau begitu, apa yang disebut perintah Guangxuan ini tidak perlu diperhatikan. Tidak. Namun Lord Yong berkata, hal ini harus ditanggapi dengan serius. Harus ditanggapi dengan sangat serius. Orang tua berpakaian hitam itu sedikit bingung. Tuan Yong berkata dengan lembut, jangan bicara tentang alam semesta lain, ambil saja alam semesta ini sebagai contoh. Katakan padaku, apakah ada lebih banyak orang di klan kekaisaran atau orang biasa di sana? Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, tentu saja ada lebih banyak orang biasa di bawah. Tuan Yong mengangguk, ambil saja tempat ini sebagai contoh. Selama ini, klan-klan kekaisaran utama dan sekte-sekte abadi utama telah memonopoli semua sumber daya. Hampir mustahil bagi orang-orang di bawah untuk berkembang. Kecuali jika seorang kaisar agung muncul, mustahil untuk mematahkan monopoli orang-orang ini. Apakah menurutmu orang-orang di bawah tidak membenci mereka? Mereka membenci mereka, dan mereka membenci mereka sampai mati. Namun, mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan mereka, dan mereka tidak berani bertarung. Tetapi bagaimana jika seseorang memimpin dan membantu mereka? Jika itu kamu, apakah kamu bersedia melawannya dengan nyawamu? Orang tua berpakaian hitam itu tetap diam. Tidak diragukan lagi, semua orang bisa melakukannya. Lord Yong melanjutkan, orang ini menggunakan satu tangan untuk memikat keluarga-keluarga besar, dan tangan lainnya untuk mengintimidasi mereka dengan kekerasan. Setelah menaklukkan mereka, dia menggunakan mereka untuk membantunya menegakkan ketertiban. Sambil berbicara, ia melihat ke sekeliling dan berkata, ia kini telah menyatukan kelas bawah,
Lihatlah anak-anak muda di sekitarnya. Mata mereka penuh dengan kegembiraan dan harapan. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Yong, bukankah Anda baru saja mengatakan kontradiksi kelas ini?" Lord Yong tersenyum dan berkata, "Kontradiksi ini akan selalu ada, tetapi jika Anda melihatnya dari sudut lain, Anda akan menemukan bahwa kontradiksi ini tidak ada." Orang tua berpakaian hitam itu agak bingung ketika mendengar ini, dan dia menoleh untuk melihat Tuan Yong di sampingnya. Tuan Yong berkata dengan tenang, "Keluarga-keluarga Kaisar Agung dan sekte-sekte abadi itu telah memonopoli sumber daya di sini, dan orang-orang di bawah tidak memiliki harapan untuk bangkit. Namun, tanah lama kita juga telah memonopoli sumber daya alam semesta, membuat mereka tidak memiliki harapan untuk bangkit. Untuk menyelesaikan kontradiksi ini, caranya sangat sederhana. Dia hanya perlu memberitahu keluarga-keluarga agung dan sekte-sekte abadi itu bahwa ada tanah lama. Dengan cara ini, keluarga-keluarga Kaisar Agung dan sekte-sekte abadi itu akan membenci. Siapa yang akan mereka benci? Tentu saja, mereka akan membenci tanah lama kita. Tentu saja, seperti orang-orang di bawah sini, kebencian mereka tidak ada gunanya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengalahkan kita. Tetapi bagaimana jika seseorang datang untuk memimpin dan membantu mereka? Orang tua berpakaian hitam itu tertegun. Lord Yong menyipitkan matanya sedikit. Rencana orang ini sangat ambisius. Jika kita tidak menghentikannya, dia pasti akan menyapu seluruh alam semesta dengan kekuatannya yang luar biasa. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Orang ini adalah musuh besarku dari tanah asal. Bab 1384. Bibiku, setelah Ye Guan tiba di tanah terlarang kuno, dia datang ke gurun tandus menurut ingatannya sebelumnya. Di kejauhan tampak padang pasir tak berujung, dengan pasir kuning beterbangan di langit, menutupi langit dan bumi. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di sini saat ini, dan semua orang melihat ke arah kedalaman gurun di kejauhan. Ye Guan berjalan menuju kedalaman gurun. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba bertanya, "Kakak, apakah kamu mau masuk sekarang?" Ye Guan menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara kepadanya adalah seorang pria yang tampaknya berusia 20-an. Dia mengenakan jubah brokat dan tampak sangat mewah. Ye Guan mengangguk. Ya, anak laki-laki itu tersenyum dan bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini?" Ye Guan berkata, "Ya." Pemuda itu menoleh dan melirik ke kedalaman gurun di kejauhan. Lalu berkata, "Kau tidak bisa pergi ke sana saat ini. Jika kau pergi ke sana saat ini, kau akan mati. Lihat, semua orang menunggu di sini." Ye Guan sedikit penasaran. "Apa maksudmu?" Pemuda itu menoleh dan menatap Ye Guan, lalu tersenyum dan berkata, "Saudaraku, bukankah kamu datang ke sini untuk mendapatkan harta karun negara kuno Tianlan?" Ye Guan sedikit mengernyit. Negara kuno Tianlan. Ekspresi anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi aneh. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Guan berkata, "Datang saja dan lihat." Ekspresi wajah pemuda itu membeku. Dia menatap Ye Guan lagi dan berkata, "Kita semua di sini demi harta karun negara kuno Tianlan. Kakak, apakah kamu tahu negara kuno Tianlan ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Anak lelaki itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Ye Guan berkata, "Saya hanya lewat sini dan melihat kalian semua di sini, jadi saya agak penasaran. Saya ingin tahu apakah kalian dapat membantu saya memecahkan keraguan saya." Pemuda itu merenung sejenak, lalu berkata, "Negeri kuno Tianlan ini dulunya adalah kekaisaran kuno. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba hancur dalam semalam. Setelah entah berapa tahun, akhirnya terkubur oleh pasir kuning. Kita semua datang ke sini untuk mencari harta karun negeri kuno Tianlan ini. Tetapi di kedalaman gurun ini,
ada seorang pria kuat yang misterius. Kekuatan pria ini benar-benar mengerikan. Siapapun yang masuk dan ditemuinya akan langsung musnah. Pada titik ini, dia melihat ke kedalaman gurun. Kita menunggu sekarang, tunggu sampai dia memasuki bagian terdalam gurun. Kita akan menghindarinya dan kemudian menjelajahi pinggirannya untuk melihat apakah kita bisa menemukan harta karun. Ye Guan mengangguk. Begitu, sambil berkata demikian, dia berjalan menjauh. Melihat ini, pemuda berjubah brokat itu sedikit terkejut, dan buru-buru berkata, "Saudaraku terkasih, orang itu sangat kuat, bahkan seorang kaisar semu bukanlah lawannya, kamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kaisar semu bukanlah tandingannya, bagaimana dengan Kaisar Agung?" Pemuda berjubah brokat itu berkata tanpa sadar, "Kaisar secara alami tidak terkalahkan." Setelah berkata demikian, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Matanya terbuka lebar, dan dia berdiri di sana dalam keadaan linglung. Ye Guan tersenyum lalu berjalan menuju kedalaman gurun di kejauhan. Pemuda berjubah brokat itu menatap Ye Guan yang menghilang di padang pasir di kejauhan, dan tenggorokannya berdenging, "Tidak, benar kan?" Setelah Ye Guan memasuki kedalaman gurun, dia berhenti sesaat setelah berjalan beberapa saat dan melihat ke bawah. Di bawah kakinya, terkubur di bawah pasir kuning, ada sebuah kerangka. Saat hembusan angin panas bertiup, pasir kuning tertiup angin, dan semakin banyak tulang bermunculan. Ye Guan terdiam sejenak, lalu meneruskan langkahnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia melihat kesatria yang dilihatnya hari itu. Sang ksatria sedang menunggangi kuda perang di kedalaman gurun, berjalan perlahan dan tanpa tujuan. Ye Guan melangkah maju, dan pada saat ini, kesatria itu tiba-tiba berhenti, perlahan berbalik dan menatap Ye Guan, dan saat berikutnya, pisau di tangannya telah menembus udara. Ye Guan menunjuk dan Xiao Hun tiba-tiba terbang keluar, dengan lembut menekan pisau itu di tempatnya. Ksatria itu membalikkan kudanya dan perlahan berjalan menuju Ye Guan. Matanya kosong dan dia jelas tidak terjaga. Tetapi ada aura yang sangat menakutkan pada dirinya. Melihat pria di depannya, Ye Guan sedikit terkejut. Pria ini bukan seorang kaisar, tetapi auranya jauh melampaui seorang kaisar biasa. Napasnya terlalu kuat. Inilah kaisar semu yang sebenarnya. Hanya saja tidak memiliki sumber kaisar. Jika dia memiliki sumber kaisar, dia 100% dapat mencapai tingkat kaisar agung. Melihat lelaki itu tidak dalam kondisi pikiran yang jernih, Ye Guan berkata, "Jiwa kecil." Berdengung, saat suara pedang terdengar, kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyelimuti pria di kejauhan. Setelah lelaki itu tertekan di tempatnya, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Dalam sekejap, aura mengerikan mengembun dari antara langit dan bumi, dan hendak dengan paksa menerobos kekuatan pedang Ye Guan. Momentum ini sangat kuat, tetapi masih jauh kalah dari Xiao Hun. Namun ekspresi Ye Guan tampak serius. Setelah Xiao Hun menjadi kaisar, ia diperkuat 2 kali. Kekuatannya jauh melampaui kaisar biasa. Namun sebelum penguatan, dia bisa merasakan ada celah antara pria di depannya dan kaisar. Tetapi celahnya tidak terlalu besar. Alasan mengapa orang-orang seperti itu tidak dapat dipromosikan bukanlah masalah mereka sendiri, tetapi masalah di Yuan. Ye Guan menenangkan pikirannya dan berkata, "Xiao Hun, buat dia sadar." Xiao Hun tiba-tiba gemetar hebat, dan kekuatan pedang melesat lurus ke bawah. Pria itu mengepalkan tangannya, masih berpikir untuk melawan. Tetapi di hadapan kekuatan mutlak Ye Guan, dia tidak bisa melawan sama sekali. Lambat laun matanya mulai jernih. Setelah beberapa saat, Ye Guan melambaikan tangannya, dan jiwa kecil itu terbang kembali ke tangannya. Di kejauhan,
Pria di atas kuda itu melihat sekeliling, lalu menatap Ye Guan dan berkata dengan suara serak, "Kenapa?" Ye Guan berjalan perlahan ke arah pria itu dan menatapnya. "Apakah kamu ingin menjadi seorang kaisar?" Pria itu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Setelah berkata demikian, ia turun dari kudanya, berbalik dan memandang ke bagian terdalam padang pasir. Matanya kembali linglung. Ye Guan mengerutkan kening dalam. Orang ini sudah putus asa dan menyerah pada dirinya sendiri. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit lalu berbalik dan pergi. Orang seperti ini tidak punya keinginan atau tuntutan, dan dia tidak dapat memenangkan hatinya. Bahkan Kaisar Cheng bisa menolak. Tepat pada saat itu, pria itu tiba-tiba berbicara. Ye Guan berhenti dan berbalik untuk melihat pria itu. Pria itu bertanya dengan lembut, "Bisakah Kaisar membangkitkan orang?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak, untuk saat ini, hanya bibi saya yang bisa melakukan pekerjaan semacam ini." Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memadatkan kembali jiwa dan menghidupkan kembali mereka yang belum terhapus sepenuhnya. Namun dia tidak bisa melakukannya untuk mereka yang sudah terhapus sepenuhnya. Mendengar perkataan Ye Guan, pandangan pria itu langsung meredup, bahkan Kaisar pun tidak bisa melakukannya. Ye Guan mengangguk, lelaki itu bertanya lagi, "Siapa saja bisa melakukannya?" Ye Guan berkata dengan jujur, "Ya." Mata pria itu langsung berbinar, dia berbalik dan menatap Ye Guan dengan mata tajam. "Ya." Ye Guan mengangguk, "Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri." Pria itu menatap Ye Guan dengan saksama, seorang pria kuat di atas kaisar. Ye Guan mengangguk, "Ya." Pria itu bertanya, "Benarkah?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku tidak perlu berbohong padamu, kan?" Lelaki itu mengepalkan tangannya. "Kau baru saja bertanya padaku, apakah aku bersedia menjadi seorang kaisar? Apa yang kau inginkan dariku?" Ye Guan ragu sejenak dan berkata, "Aku harus jujur padamu. Aku pernah melihat seseorang yang bisa menghidupkan kembali orang lain. Orang itu adalah bibiku. Namun, kekuatannya tidak hanya tak terbayangkan olehmu, tetapi juga tak terbayangkan olehku. Jika kau ingin menjadi seseorang seperti dia, aku khawatir itu akan sangat sulit." Pria itu menatap Ye Guan. "Tapi selama kamu terus menjadi lebih kuat, kamu akan punya kesempatan, kan?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apa yang kamu katakan, memang masuk akal, tapi sangat sulit." Pria itu tidak berbicara, hanya merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas jiwa perlahan melayang di depan Ye Guan. "Jika kamu dapat membantuku menjadi lebih kuat, aku akan melayanimu selama sisa hidupku." Ye Guan mendesah pelan, "Bukan masalah ini, tapi menghidupkan kembali orang mati, sangat sulit." Lelaki itu menatapnya dan berkata, "Betapapun sulitnya, aku bersedia mencobanya." Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Dia sudah melihat bahwa laki-laki di depannya masih hidup karena masih ada secercah harapan di dalam hatinya. Jika dia terus berbicara, itu sama saja dengan memadamkan secercah harapan itu. Ye Guan mengetuk pelan. Lalu roh itu terbang kembali ke pria itu. "Aku tidak menginginkan rohmu lagi. Ikutlah denganku, dan aku akan membantumu menjadi seorang kaisar." Pria itu membungkuk dalam-dalam pada Ye Guan. Ye Guan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi sekarang?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah reruntuhan kerajaan Gulan. Ketika kerajaan Gulan hancur, semua yang ada di dalamnya masih ada. Itu akan membantu Anda." Ye Guan mengangguk. "Oke, dia sekarang telah mendirikan Akademi Guangxuan di Sihuang, dan yang paling kurang adalah uang dan benda-benda ajaib." Pria itu membawa Ye Guan menuju bagian terdalam gurun. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu tiba-tiba berhenti.
Dia mengangkat tangannya ke udara, dan dalam sekejap, pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya perlahan naik ke langit, lalu musnah sepenuhnya. Segera setelah itu, sebuah istana megah muncul di depan Ye Guan dan pria itu. Pria itu membawa Ye Guan menuju istana, dan ketika mereka sampai di sebuah aula, dia membungkuk dalam-dalam ke arah aula tersebut. Setelah upacara, dia perlahan mendorong pintu aula. Begitu pintu terbuka, bau apak tercium di wajahnya. Pria itu melambaikan tangan kanannya pelan, dan baunya pun lenyap seketika. Ye Guan mengikuti pria itu ke aula. Di dalam aula, ada peti mati yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Warnanya putih seperti salju, bagaikan es dan kristal. Di dalam peti mati itu, terbaring seorang pria parubaya. Lelaki itu berjalan ke arah peti jenazah, berlutut perlahan, dan berkata dengan suara gemetar, "Salam, tuanku." Ye Guan berjalan ke peti mati dan melihat ke arah pria parubaya di dalamnya. Tubuhnya masih ada, tetapi jiwanya telah hilang. Ye Guan menatap pria yang berlutut itu dan bertanya, "Inikah orang yang ingin kau bangkitkan?" Pria itu mengangguk sedikit. Ye Guan berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" Pria itu berbisik, "Dahulu kala, ada kekuatan sisa dari kedalaman galaksi yang menyerang tempat ini. Kekuatan sisa itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sebelum jatuh ke Gulan, jiwa semua makhluk di Gulan telah musnah sepenuhnya. Dan tepat saat hendak jatuh ke tanah, sebuah tangan tiba-tiba menerobos udara dan menghancurkannya dengan paksa." Sambil berbicara, dia perlahan mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Saya tidak berada di negara itu pada saat itu, jadi saya lolos dari bencana." Kekuatan sisa, Ye Guan mengerutkan kening dalam. Kemungkinan besar ada orang besar yang berkelahi, lalu listrik yang bocor menyebar ke sini. Lalu orang-orang di sini, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat seseorang mendekat perlahan dari kejauhan. Ketika dia melihat orang lain, dia tercengang, "Itu kamu." Bersambung.